Selamat bertemu rekan-rekan mahasiswa. Saya Dr. Idewa Putu Pramantara Setiabudi, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, akan menghantarkan teman-teman di blok 1-3, pemeriksaan fisik abdomen. Tujuan pembelajaran, mahasiswa diharapkan 1. Memperkenalkan latihan keterampilan medis. 2. Memahami langkah-langkah pemeriksaan fisik abdomen, inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. 3. Memahami metode dan prosedur penggunaan alat bantu dalam pemeriksaan fisik abdomen. 4. Melakukan pemeriksaan fisik abdomen. 5. Mampu menyampaikan hasil pemeriksaan fisik abdomen. Harapan hasil pembelajaran. Kompeten dalam melakukan pemeriksaan fisik abdomen. 1. Setelah melakukan inspeksi abdomen, mahasiswa diharapkan mampu A. Melakukan teknik inspeksi. B. Menilai kesan umum pasien, apakah tampak kesakitan, tampak pucat, atau kuning. C. Menilai kelainan yang ada di abdomen, misal, apakah ada sikatrik, stria alba, stria kemerahan, stria perak, tampak kuning, garis-garis bekas garukan, adakah pelebaran vena atau kaput meduse. D. Menilai bentuk atau kontur abdomen, apakah scapuid, rounded, flat, atau protuberan. E. Menilai kesimetrisan abdomen. Abdomen yang tidak simetris dapat disebabkan oleh adanya massa tumor atau ginjal yang membesar, atau adanya hernia, obstruksi usus. F. Menilai peristaltik usus. Apakah tampak peristaltik usus seperti pada kasus hiperperistaltik akibat diare atau obstruksi lumen usus. G. Menilai adanya tonjolan-tonjolan setempat, seperti tonjolan di daerah suprapubik yang terjadi karena pembesaran uterus pada perempuan, karena hamil, atau distensi dari vesika urinaria akibat pembesaran prostat pada laki-laki. 2. Setelah melakukan auskultasi abdomen, mahasiswa diharapkan mampu A. Melakukan teknik auskultasi. B. Memahami suara tubuh yang dihasilkan oleh lambung dan usus serta pembuluh darah yang ada di abdomen, misal peristaltik normal, pulsasi aorta, pulsasi aorta abdominalis. 3. Setelah melakukan pemeriksaan perkusi abdomen, mahasiswa diharapkan mampu A. Teknik perkusi abdomen. B. Memahami berbagai suara yang teridentifikasi yang dapat ditemukan di abdomen, timpani, redup peka. C. Mendeteksi kandung empedu. D. Menentukan ukuran hati dan limpa secara kasar. 4. Setelah melakukan palpasi abdomen, mahasiswa diharapkan mampu A. Melakukan dan melaporkan teknik palpasi ringan atau superficial palpation. B. Melakukan dan melaporkan teknik palpasi dalam, deep palpation. C. Menilai adakah nyeri tekan atau nyeri lepas tekan pada abdomen, misal pada kasus peradangan appendix, nyeri tekan pada titik Meigbourne. Persiapan untuk pemeriksaan. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh pemeriksa, antara lain melakukan pendekatan hubungan interpersonal dengan pasien, mengatur pencahayaan dan ruangan, menentukan cakupan pemeriksaan, memilih pemeriksaan yang tepat, memperhatikan posisi dokter pasien, membuat pasien nyaman. Selamat pagi, Pak Eri. Pagi. Saya Dr. Dewa akan memeriksa Pak Eri. Untuk itu kami persilakan Pak Eri untuk naik di tempat tidur. Iya. Oke. Ingat 7 tahap cuci tangan.
7. Menilai bentuk atau kontur abdomen, apakah scapuid, rounded, flat, atau protuberan. 8. Menilai kesimetrisan abdomen. Abdomen yang tidak simetris dapat disebabkan oleh adanya massa tumor atau ginjal yang membesar, atau adanya hernia, obstruksi usus. 9. Menilai peristaltik usus. Apakah tampak peristaltik usus seperti pada kasus hiperperistaltik akibat diare atau obstruksi lumen usus. 10. Menilai adanya tonjolan-tonjolan setempat seperti tonjolan di daerah suprapubik terjadi karena pembesaran uterus pada perempuan, karena hamil, atau distensi dari vesika urinaria akibat pembesaran prostat pada laki-laki. Auskultasi. Melakukan auskultasi sebelum perkusi dan palpasi. Hangatkan stetoskop membran. Melakukan auskultasi peristaltik usus di satu tempat. Suara usus normal terdiri dari kliks dan gargles dengan frekuensi 5-35 kali per menit. Melakukan auskultasi aorta abdominalis. Terdengar atau tidak? Perkusi. Melakukan perkusi sebagai orientasi pada keempat kuadran perut. Perkusi harus menghasilkan suara timpani. Melakukan perkusi untuk menentukan batas atas dan bawah hepar pada garis mid-clavikula dari arah kranial atau kaudal. Mengukur daerah redup hepar, lobus kanan pada daerah mid-clavikula kanan. Lobus kiri di bawah processus schipoideus. Melakukan perkusi lien pada daerah perkusi. Timpani atau redup. Meminta penderita menarik napas dalam, tahan nafas, kemudian mengulangi perkusi pada tempat yang sama. Tahan. Lepas. Laporkan ada perubahan atau tidak. Palpasi. Menghangatkan tangan terlebih dahulu, kemudian melakukan palpasi superficial seluruh lapangan perut. Melakukan pemeriksaan deep palpation untuk nyeri tekan dan nyeri lepas tekan. Permukaan abdomen halus atau kasar, menonjol atau mendatar, keras atau lunak, tonus otot rectus abdominalis, getaran-getaran atau denyutan, denyut nadi, keadaan organ di bawah permukaan, batas-batas hepar, batas lien, pembesaran ginjal, adanya massa abdomen. Respon nyeri menggambarkan adanya inflamasi organ di bawahnya. Pada saat melakukan palpasi, harus melihat ekspresi wajah pasien, terutama pada saat menentukan respon nyeri.
Melakukan pemeriksaan palpasi hepar lobus kanan dan kiri dengan menilai permukaan, tepi, dan peraban hepar. Tempatkan tangan kiri di pinggang pasien paralel dengan kosta 11 dan kosta 12. Pasien dalam keadaan rileks. Tekan lengan kiri ke atas agar hati mudah dipalpasi dari depan. Tempatkan lengan kanan di daerah kuadran kanan lateral otot rectus dan jari-jari di bawah batas pekak hati. Posisi jari ke atas dan oblik, tekan perlahan-lahan ke arah atas. Perintahkan pasien untuk menarik nafas dalam. Coba rasakan dengan ujung-ujung jari adanya pergerakan hati ke bawah. Jika Anda merasakan hal tersebut, lepaslah tekanan pada palpasi perlahan. Dengan cara ini, hati dapat terselip di bawah pelantar jari-jari dan Anda dapat merasakan permukaan anterior hati. Tarik nafas. Ya. Lagi. Ya. Lagi. Ya. Coba lakukan dengan cara lain seperti di buku manual. Melakukan palpasi lien. Palpasi lien lebih sulit dibandingkan palpasi hati. Pemeriksa tetap berdiri di sebelah kanan pasien. Letakkan tangan kiri di bagian belakang dada kiri pasien. Angkat dan tekan perlahan-lahan ke arah depan. Letakkan tangan kanan mendatar di bawah margo kosta kiri dan menekan ke dalam dan ke arah garis aksila anterior. Sedangkan tangan kiri mendorong ke anterior agar lien mudah diraba. Perintahkan pasien untuk bernafas dalam, kemudian rasakan tepi dari lien yang turun selama inspirasi. Ujung limpa yang membesar akan mengangkat jari-jari tangan kanan ke atas. Ulangi pemeriksaan palpasi limpa dengan posisi pasien berbaring pada sisi kanan tubuhnya, dengan maksud agar posisi limpa ke anterior dan ke bawah sehingga akan mudah meraba limpa. Limpa akan membesar ke arah diagonal dari abdomen kiri ke arah umbilikus. Dalam keadaan normal, limpa tidak dapat dipalpasi. Melakukan palpasi ginjal kanan dan kiri. Palpasi ginjal kanan dilakukan dengan palpasi dalam di bawah margo kosta kanan. Pemeriksa berdiri di sisi kanan pasien dan meletakkan tangan kirinya di belakang pinggul kanan pasien di antara margo kosta dan crista iliaca. Tangan kanan diletakkan tepat di bawah margo kosta kanan dengan ujung jari mengarah ke kiri. Kutub bawah ginjal akan teraba turun, mungkin sebagai massa halus bulat selama inspirasi. Prosedur serupa dilakukan untuk palpasi ginjal kiri. Pemeriksa berada di sebelah kiri pasien. Pemeriksaan perut seluruhnya sudah selesai, Pak Heri. Kami persilakan Pak Heri mengacungkan bajunya dan kembali duduk di kursi. Terima kasih. Setelah pemeriksaan abdomen, ingat cuci tangan. Memberitahu pasien bahwa pemeriksaan abdomen sudah selesai, memberikan informasi resume hasil pemeriksaan, dan mengucapkan terima kasih. Pak Heri, dari hasil pemeriksaan perut, jadi hati,
ginjal, limpa, dan usus itu dalam keadaan baik dan tidak ada yang mengkhawatirkan. Terus apa nanti yang saya harus lakukan, dokter? Banyak minum saja Pak Heri. Oh ya, Terima kasih. ya sama-sama.